Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Atulasana. Dalam kesempatan pada pagi hari ini saya akan melakukan praktik penutup pembelajaran sosiologi sebagai bahan UAS yang diampu oleh Ibu Sally. Baik, silahkan untuk menyaksikan video yang akan saya presentasikan. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 1 sampai kelompok 8 yang telah mempresentasikan pada pagi hari ini. Nah, saya rasa anak didik saya ini sudah pandai-pandai gitu ya dalam menganalisis suatu permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar akibat dari ragam gejala sosial. Nah, dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa nih yang bisa menyimpulkan presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 8 ini? Ada yang bisa? Saya Alan, Bu. Ya, silahkan Mas Alan. Tujuan penyimpangan sosial, kita dapat mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan sosial di lingkungan sekitar. Iya, benar sekali. Ada yang lain? Mbak Ida? Kita dapat melihat perubahan bentuk sosial di lingkungan masyarakat, sekolah, dan keluarga, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Mas Alan dan Mbak Ida mengemukakan bahwa tujuan utama dari pembelajaran penyimpangan sosial ini kita dapat mengetahui apa saja sih bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Nah, lebih lanjut Mbak Ida mengemukakan bahwa penyimpangan sosial itu terjadi di masyarakat dan di sekolah ataupun lingkungan keluarga, seperti mana kelompok 1 mengemukakan bahwa penyimpangan sosial kriminalitas. Nah, kriminalitas itu bukan hanya terjadi di lingkungan masyarakat saja, namun terjadi di lingkungan sekolah. Nah, dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait penyimpangan sosial akibat dari ragam gejala sosial, seperti yang teman-teman kalian sudah kemukakan bahwa penyimpangan sosial itu tidak hanya berada di lingkungan masyarakat saja, melainkan penyimpangan sosial itu juga berasal dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan keluarga. Nah, menurut kalian nih, kenapa sih terjadi penyimpangan sosial itu? Apakah tidak ada tatanan nih atau peraturan di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakatnya? Ada yang bisa menjawab? Saya Evi. Iya, silakan Mbak Evi. Bu, menurut saya penyimpangan timbul dari diri kita sendiri dan lingkungan, Bu. Iya, benar sekali. Menurut Mbak Evi, sebenarnya penyimpangan sosial itu berasal dari diri sendiri ataupun dari lingkungan sekitarnya. Nah, bisa saya contohkan seperti ini. Misal di suatu masyarakat ataupun lingkungan sekolah pasti telah ada peraturan ataupun nilai dan norma yang dianut di masyarakat itu sendiri. Kalau di sekolah itu mungkin ada peraturan sekolah seperti tata tertib. Nah, mengapa mereka melakukan penyimpangan tersebut? Karena perilaku dan tindakan yang mereka lakukan itu bertentangan dengan nilai dan norma. Sehingga apabila orang yang melakukan perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, dapat kita simpulkan bahwa orang tersebut melakukan suatu penyimpangan. Bukan berarti suatu penyimpangan itu tidak terdapat nilai, norma, atau peraturan, melainkan suatu penyimpangan itu berasal dari diri sendiri atau ketidakpuasan terhadap diri sendiri untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang menyimpang, dan bisa jadi penyimpangan tersebut berasal dari luar. Misal dalam suatu kelompok masyarakat itu semuanya masyarakatnya judi. Nah, apabila ada salah satu orang yang datang di desa tersebut dan dia tidak bisa mengontrol dirinya, maka orang itu akan terpengaruh dengan lingkungannya dan orang itu akan melaksanakan perjudian. Seperti yang disampaikan oleh kelompok 4 kalau tidak salah, terkait perjudian yang dilakukan di sekolah. Jadi menurut saya itu benar, perjudian itu bukan hanya di lingkungan masyarakat tetapi juga ada di lingkungan sekolah, seperti itu. Nah, di lingkungan sekolah itu kenapa kok bisa terjadi penyimpangan? Itu kembali lagi kepada diri atau orang-orang yang melakukan penyimpangan itu. Jadi bukan berarti suatu penyimpangan itu tidak ada nilai, norma, ataupun peraturan. Nah, dikatakan sebagai menyimpang karena mereka telah menyalahi atau tidak sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Seperti itu ya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, gimana Mbak? Bagaimana penyimpangan dapat terjadi, Iya, Bu? jadi kenapa suatu penyimpangan tersebut dapat terjadi dan apa sih Bu dampaknya gitu? Seperti yang telah saya kemukakan barusan bahwa penyimpangan sosial itu terjadi karena ada
keinginan kuat dari diri sendiri ataupun lingkungan sekitar. Jadi kemauan kuat itu bukan berasal dari manapun, tapi dari diri sendiri. Apabila kalian bisa menjaga atau bisa mengontrol diri kalian sendiri untuk tidak melakukan penyimpangan, maka kalian juga tidak akan terjerumus dalam penyimpangan sosial itu. Nah, dampaknya apa? Seperti dari pembahasan kelompok 1 sampai kelompok 8, kita ketahui bersama bahwa penyimpangan sosial itu memberikan dampak signifikan bagi lingkungan sekitarnya. Karena apa? Penyimpangan sosial ini cenderung mengarah pada dampak negatif karena merugikan beberapa pihak atau orang lain, seperti contoh pungli. Nah, pungutan liar ini pada dasarnya dilakukan oleh petinggi di sekolah. Namun meskipun punglinya itu sedikit, itu kan membawakan dampak negatif bagi kita semua. Contohnya bagi orang tuanya, bagi siswanya, seperti itu. Dan contoh seperti pembunuhan. Nah, pembunuhan ini tentunya suatu penyimpangan yang sangat fatal yang terjadi di masyarakat, dan mungkin ini suatu penyimpangan yang tidak bisa ditoleransi lagi gitu ya, dan harus dilanjut di pihak yang berwajib, seperti itu. Dari sini ada yang tidak ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan kesimpulannya sudah saya kemukakan, nah, untuk memperkuat pengetahuan kalian, di sini saya akan memberikan tugas sebagai bonus dan rasa cinta saya kepada kalian, gimana Mbak? Tugasnya jangan berat-berat, Bu. Iya, tugasnya itu enggak terlalu berat gitu ya. Jadi, tugas untuk minggu depan, kalian harus memperdalam analisis atau gambaran umum yang telah kalian paparkan pada pertemuan pada pagi hari ini, seperti contoh kriminalitas. Nah, nanti tugasnya akan saya kirimkan outline atau template dalam pengerjaan tugasnya. Yang jelas nanti di pendahuluan kalian lebih tekankan terkait pendahuluan latar belakang permasalahan tersebut terjadi, dan yang kedua adalah landasan teori yang akan membantu kalian menganalisis suatu permasalahan sosial di lingkungan kalian atau yang kalian kaji, dan yang ketiga ada pembahasan. Nah, dalam pembahasan ini tolong kalian secara rinci ya, jadi kalian kerjakan secara rinci, dan saya harap dari 8 kelompok ini seluruh anggota bisa bekerja sama dengan baik. Nah, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran, dan tolong sarannya ini untuk dianalisa atau dipertajam gitu ya. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana sih saran-saran dari kalian dari suatu fenomena penyimpangan sosial di masyarakat itu sendiri. Nah, dari sini ada yang ditanyakan lagi? Dikumpulkan kapan, Bu? Oh iya, pengumpulannya. Mungkin saya akan berikan waktu selama 1 minggu ini ya. Jadi selama 1 minggu depan kita tidak akan melaksanakan kelas. Nah, terus dilanjutkan pada pertemuan keempat. Pertemuan keempat itu dikumpulkan dalam bentuk Word yang akan saya kirimkan template-nya sebentar lagi setelah selesai pelajaran kita. Dan untuk minggu depan karena tidak ada kelas, jadi tolong kalian perdalam analisis kajian kalian. Nanti pada pertemuan keempat saya akan membagikan beberapa artikel atau contoh proposal agar kalian bisa merujuk dari artikel atau proposal yang sudah saya kirimkan tersebut. Dari sini sudah paham? Paham, Bu. Baik, karena sudah cukup dan waktunya sudah hampir habis, saya rasa cukup sekian pembelajaran sosiologi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silahkan untuk meninggalkan, Bu. warahmatullahi wabarakatuh.